Record di Bapak Ibu. Oh, udah. Oke. Udah Bun, di-record. udah direkod udah. Udah di-record ya. Mau live Ya. YouTube nggak? Live YouTube juga. Silakan dilanjut. Oke, baik. Baik Bapak Ibu. Ini mungkin sebetulnya rangkaian ya dari sosialisasi-sosialisasi yang telah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Dari mulai penyusunan SKP, kemudian penyusunan reaksi, LKH, dan untuk Bapak Ibu ketahui, untuk simulasi tata caranya, Bapak Ibu bisa kunjungi YouTube BKPSDM ya, bagaimana menyusun SKP, kemudian reaksi, kemudian menyusun instruksi khusus pimpinan, dan satu lagi cascading kinerja ya. Itu Bapak Ibu silakan kunjungi YouTube BKPSDM. Kami sudah membuat 4 video terkait itu. Nanti ada bagian 1, bagian 2, kemudian ada penyusunan reaksi gitu ya. Penyusunan instruksi khusus pimpinan, karena itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul gitu ya, yang sering keluar. Nah, silakan aja kunjungi YouTube BKPSDM, di like, di subscribe ya Bapak Ibu. Nah, baiklah, sekarang kita akan langsung saja ke bagaimana tata cara penilaian. Karena ini juga penting ya menentukan penilaian kinerja, karena nanti ini pertama diperlukan untuk apa? Satu, tentunya untuk ini ya, layanan kepegawaian ya, apapun pasti itu memerlukan PKPNS. Kemudian juga tentunya untuk mengukur kinerja kita gitu ya, untuk mengukur kinerja kita. Saya akan coba share screen ya Bapak Ibu. Ini Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ini kemudian ditindaklanjuti ya dengan surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2023 tentang ini ya, tentang penetapan predikat kinerja gitu ya, organisasi dan individu. Baik, saya coba share screen ya Bapak Ibu. Bentar. Ntar saya coba buka dulu ininya. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu ya di layar masing-masing. Jadi ini adalah paparan tentang surat edaran Menpan RB tentang pedoman penetapan predikat kinerja pegawai. Seperti sudah kita ketahui bahwa sekarang ada yang namanya predikat kinerja pegawai ASN ya Bapak Ibu ya. Ini latar belakangnya ini seperti ini. Ini mungkin perjalanan gitu ya, perjalanan dan tahapan juga ini dasar-dasarnya. Yang pertama itu pasal 41 ya. PP 30. Jadi dari sebelum ke Permen RB nomor 6 ini tentunya ada PP 30 dulu ya. PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kerja PNS yang mengamanatkan bahwa penilaian kerja PNS ini didistribusikan kepada seluruh PNS. Jadi didistribusikan artinya digorolongkan gitu ya Bapak Ibu, disebarkan gitu dari mulai dari mulai pimpinan unit kerja sampai kepada pelaksana yang terbawahnya. Jadi didistribusikan bahasanya seperti itu. Kemudian PP 30 juga mengamanatkan bahwa penilaian kinerja PNS ini diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Nah, peraturan menteri itu yang terakhir adalah Permen RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN. Tahapannya evaluasi kinerja itu yang pertama penetapan capaian kinerja organisasi. Jadi mungkin kita perlu memperbaiki atau merubah mindset yang selama ini bahwa penetapan capaian kinerja itu diawali dari pribadi dulu. Ternyata di Permenpan RB nomor 6 ini justru penetapan capaian kerja organisasi dulu, kemudian baru penetapan pola distribusinya, baru penetapan predikat kinerja pegawainya gitu ya. Nah, kemudian penetapan capaian kerja organisasi ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur kinerja organisasi. Nah, ini masih dalam proses perumusan ya. Tapi setidaknya dengan ini nanti akan ada guiding ya, akan ada guidance bagaimana
kita mendistribusikan tadi penilaian kinerja. Dari mulai kinerja organisasi gitu ya, kemudian pola distribusinya seperti apa, sampai ke predikat kinerja pegawai. Nah ini, penetapan predikat kinerja ini tadi didistribusikan ya kepada seluruh PNS pada instansi masing-masing. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya, di PKPNS ada yang namanya di atas ekspektasi gitu ya, sesuai ekspektasi dan di bawah ekspektasi. Kalau di atas ekspektasi ini seperti ini, jadi ada angka 20% gitu ya, di atas ekspektasi, 60-70% sesuai ekspektasi, dan 20% di bawah ekspektasi gitu ya. Nanti kita di bawah ada lagi dibahas, materi ini sebetulnya adalah materi sosialisasi yang sudah disampaikan oleh Menpan RB pada acara coaching klinik ya. Bisa tanya Menpan RB, tapi mungkin tidak semuanya menyimak, khususnya di Kabupaten Sumedang, jadi saya coba sampaikan lagi. Nah, kemudian sebetulnya ada siklus nih evaluasi kinerja itu, tidak hanya tahunan ya, tidak hanya setahun sekali, tapi juga ini bisa triwulanan Bapak Ibu. Nah, nanti kita juga di sistem akan coba buat yang triwulanan, tapi Bapak Ibu juga nanti kalau misalnya sistem belum support ya, mudah-mudahan support sih. Jadi nanti di akhir Maret ada siklus evaluasi kinerja triwulanan, gitu ya. Januari sampai Maret berarti ini triwulan 1, kemudian April sampai Juni triwulan 2 dan selanjutnya. Nah, nanti ada bagaimana kalau umpan balik kan harusnya dibuat bulanan sebetulnya ya, tapi nanti kita coba di setting triwulanan dan akhir tahun. Jadi nanti akan ada total evaluasi itu ada 4. Ada 4. Evaluasi triwulanan 4 dan tahunan 1. Jadi 5 ya, 5 gitu. Ada 5. Atau yang triwulan 4 itu bisa mungkin disatukan aja dengan tahunan ya. Nah, kemudian tahapan evaluasi kinerjanya itu yang pertama menetapkan kinerja organisasi karena sekarang 2022 sudah lewat, mungkin bisa di akhir ya. Untuk 2023 mungkin bisa periodik nanti triwulan 1 gitu. Kemudian menetapkan pola distribusi predikat kinerja. Kemudian menetapkan predikat kinerja pegawai ya, Bapak Ibu. Nah, ini berdasarkan capaian kinerja organisasi akhir untuk pola distribusinya. Kemudian predikat kinerja pegawainya itu ada 2 kan, berdasarkan hasil kerja dan perilaku kerja ya, dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap capaian kinerja organisasi. Kalau kinerja organisasi teh anu mana Bu, gitu kan, gitu ya. Yang kalau di PKPNS kita itu ada yang paling atas Bapak Ibu, nanti di sana menetapkan kinerja organisasi itu, nanti kita akan coba ya, kita lihat contoh simulasi dokumen evaluasi kinerjanya. Kinerja organisasi itu ada istimewa, ya, baik, kemudian kurang, kemudian sangat kurang. Nanti kita coba lihat Bapak Ibu ya, kinerja organisasi itu seperti apa predikatnya. Kemudian pola distribusinya, tadi ya, ada yang sangat baik, kemudian butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Demikian juga dengan kinerja pegawai. Nah, ini nih predikat kinerjanya, ya. Ada istimewa, baik, cukup kalau untuk organisasi ya. Ada istimewa, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Yang paling atas gitu ya, kalau di dokumen evaluasi kinerja. Kemudian kalau predikat kinerja pegawai itu ada sangat kurang, ada kurang, ada butuh perbaikan, baik, dan sangat baik. Jadi kalau predikat kinerja pegawai ditentukan oleh hasil kerja dan perilaku kerja ya. Apakah di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi. Nanti kita akan bahas juga itu di bawah ekspektasi itu seperti apa, sesuai ekspektasi itu seperti apa, di atas ekspektasi itu seperti apa. Nah, sekarang kita bahas dulu capaian kinerja organisasi yang periodik ya. Nah ini. Ada yang pertama itu istimewa. Istimewa itu apabila rencana aksi. Nah, makanya kita setiap orang kan buat rencana aksi ya. Atau target periodik yang dicapai oleh suatu organisasi melampaui ekspektasi. Jadi di atas ekspektasi yang telah disepakati. Contohnya misalnya apa ya? BKPSDM misalnya, indeks sistem merit targetnya 340 misalnya ya. Tapi ternyata mencapai 375 misalnya, atau 400. Itu kan di atas ekspektasi ya. Nah, kemudian baik ini
apabila rencana aksi dan atau targetnya ini sesuai dengan ekspektasi. Jadi sesuai dengan target yang telah disepakati ya dalam PK atau perjanjian kinerja. Kemudian yang ketiga cukup apabila sebagian besar rencana aksi menunjukkan perkembangan, tapi perlu perbaikan. Dan atau target yang dicapai sedikit di bawah target yang telah disepakati bersama gitu. Jadi jantan pas-pasan lah pemicu cukup mah ya. Di bawah sedikit di bawah gitu ya, sedikit di bawah. Kemudian apabila sebagian ya kalau kurang itu sebagian besar rencana aksinya itu perlu banyak perbaikan gitu ya. Kemudian yang dicapai oleh satuan organisasi juga jauh di bawah target. Kalau sangat kurang ini tentunya ini tidak ada progres ya. Tidak tercapai intinya. Nah, kemudian predikatnya bagaimana penetapan predikat kinerja tahunannya. Nah, ini yang sebelah kiri ya, capaian kinerja akhir satuan organisasinya. Jadi ada yang sumbu X-nya itu ada hasil dan sumbu Y-nya ada proses gitu ya. Nanti dijelaskan komponen hasil dan proses seperti apa. Nah, ada sama ya di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi. Jadi apabila sangat kurang itu apabila dari sisi hasil dan dari sisi prosesnya oleh pimpinan itu dianggap di bawah ekspektasi gitu ya kalau sangat kurang itu. Baik dari sisi hasilnya, baik dari sisi prosesnya gitu ya. Hasilnya juga di bawah target dan prosesnya juga dinilai memang tidak ada progres, tidak ada upaya gitu. Jadi nanti nilainya sangat kurang. Nah, istimewa itu sama pimpinan dinilai bahwa memang organisasi ini targetnya tercapai bukan tercapai ya, mungkin di atas ekspektasi, targetnya tercapainya tuh di atas ekspektasi jauh, dan juga dari sisi proses juga memang memperlihatkan usaha, effort, upaya yang terlihat gitu ya, sungguh-sungguh gitu. Jadi Bapak Ibu ini untuk penentuan target kinerja organisasi memang yang menentukan siapa? Adalah pimpinan organisasi di atasnya gitu ya. Kalau misalnya pimpinan kami adalah Pak Kepala BKPSDM, jadi yang menentukan predikat kinerja organisasi BKPSDM siapa? Ya Pak Sekda atau Pak Bupati gitu. Seperti itu. Demikian juga yang menentukan predikat kinerja, misalnya sekretaris siapa? Berarti kepalanya. Ya, kepala dinasnya, kepala badannya gitu. Yang menentukannya. Oke, misalnya sekretarisnya sangat baik gitu ya. Capaian satuan kinerja di unit organisasinya sangat baik. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap pola distribusi predikat kinerja pegawainya. Gitu ya, Bapak Ibu, nanti kita lihat. Nah, ini tadi ya, pola distribusi pegawai berdasarkan distribution guidelines. Jadi nanti akan berpengaruh terhadap yang kanan, predikat kinerja akhir pegawai. Gitu ya. Jadi misalnya dinilai istimewa nih, istimewa. Berarti kan atau sangat baik gitu ya, istimewa itu. Berarti ini nanti akan ada sebagian besar itu pegawainya sangat baik predikat kinerjanya. Gitu ya. Jadi pada saat menunjuk satu unit organisasi sangat baik, itu nanti harus didistribusikan gitu. Ya, 70% pegawainya itu harus sangat baik. Nah, ini yang sangat baiknya tuh siapa aja gitu. Pimpinan tuh harus bisa menentukan gitu. Ya. Kemudian nah ini capaian kinerja akhir satuan organisasi seperti ini nih panduannya. Yang pertama ya, untuk yang sumbu X yang komponen hasil. Ini di atas ekspektasi apabila seluruh perjanjian kinerjanya tercapai dan realisasi ekspektasi mendapat respon positif dari pimpinan. Jadi seluruhnya tercapai yang kinerja utamanya. Jadi seluruh kinerja utamanya itu di atas ekspektasi nilainya. Maaf, bukan tercapai, tapi di atas ekspektasi. Misalnya perjanjian kinerjanya, contoh ya, camat itu kalau nggak salah ada 7. Ada 7 IKM, janten hafal no camat karena sering sosialisasi kecamatan. Ada IKM, kemudian sakip desa gitu ya, RB, sakip kecamatan, satu lagi RB kecamatan ya. Kemudian ada penanganan stunting, rumah tangga miskin, dan produk dalam negeri. Nah, apabila yang 7 itu di atas target, di atas target yang telah ditentukan dalam penilaian kinerja Pak Camat, itu berarti organisasi atau kecamatan itu istimewa nilainya gitu ya dari sisi komponen hasil. Ya, apabila sesuai ekspektasi, apabila memang sebagian besar perjanjian kinerja tercapai, misalnya dari 7 itu sebagian besar itu kan pasti di atas 50% lah ya, 70% lah minimal
itu PK-nya capai, itu bisa dikatakan sesuai ekspektasi. Tapi kinerja utamanya kinerja utamanya sebagian besar tercapai gitu ya, sebagian besar dari 7 itu gitu ya. 6 misalnya yang sesuainya gitu ya, yang satunya misalnya di bawah gitu ya. Nah, kalau di bawah ekspektasi, sebagian besar PK-nya, perjanjian kerjanya memang tidak tercapai gitu. Dan mendapatkan respon negatif dari pimpinan. Nah, kemudian sekarang panduan kriteria penetapan komponen proses, yaitu di atas ekspektasi apabila terdapat upaya perubahan proses atau inovasi, kemudian sesuai ekspektasi. Jadi ini mah dilihat prosesnya, bagaimana mencapai target itu gitu. Jadi kelihatan upayanya, ada proses perubahannya, ada inovasinya. Nah, itu dikatakan di atas ekspektasi. Sesuai ekspektasi apabila terdapat upaya proses perbaikan yang terus-menerus gitu ya. Walaupun sedikit-sedikit tapi ada. Jadi ada incremental itu bergerak, berubah sedikit-sedikit gitu ya. Tapi ya intinya ada perubahan lah, bergerak walaupun sedikit gitu. Jadi kelihatan upayanya. Dan yang ketiga terakhir di bawah ekspektasi itu apabila memang nggak ada proses perbaikan, udah cuek, udah nggak ada upaya apa-apa, pokoknya status quo, tidak ada keinginan untuk meningkatkan hasil kerjanya gitu, nggak ada upaya pokoknya ya, kalau untuk di bawah ekspektasi. Nah, kemudian bagaimana penetapan predikat kerja satuan organisasi? Nah, ini ditetapkan oleh pimpinan satuan organisasi di atasnya. Seperti tadi ya, mungkin untuk camat ditentukan oleh Pasekda gitu. Oke, kecamatan A misalnya, ini istimewa atau sangat baik gitu ya. Nah, ini nanti juga mempertimbangkan rekomendasi dari siapa? Dari satuan organisasi yang membidangi perencanaan kinerja organisasi dari Bapeda. Kemudian dari kepegawaian, berarti dari BKPSDM dan atau pengawasan dan dari inspektorat gitu. Ya. Ini tentunya kenapa seperti ini? Yang pertama perencanaan kinerja ya, perjanjian kinerja kan ada di Bapeda ya, perjanjian kinerja. Kepegawaian ini mungkin dilihat dari sisi disiplin gitu ya, kinerjanya, kinerja individunya juga gitu ya. Dari track recordnya juga. Nah, dari sisi pengawasan udah jelas ya, apakah misalnya ada LHP atau ada temuan seperti itu ya. Nah, jadi yang menentukan predikat kinerja satuan organisasi bawahnya adalah ya pimpinan satuan organisasi di atasnya. Seperti tadi misalnya contoh kalau kecamatan tentunya yang menilainya kan Pak Bupati atau mungkin didelegasikan kepada Pak Sekda gitu ya. Contohnya ini nih, apabila nilainya baik itu berarti ada satu unit kerja yang itu di distribusinya ada yang sangat baik, ada yang butuh perbaikan, ada yang baik gitu ya. Jadi lebih banyak yang baiknya. Nanti kita coba lihat berapa persen sih gitu ya. Nah, kemudian bagaimana penetapan predikat kinerja jika terdapat satuan organisasi di bawahnya nih seperti ini. Jadi ini ya, ini hampir sama dengan yang tadi. Jadi hasil kerja pimpinan unit itu seperti yang sebelah kiri. Jadi misalnya Direktorat Jenderalnya atau apa ya kita dinasnya baik misalnya. Nanti didistribusikan dari dinas yang baik itu yang bidang mana saja yang baiknya dan bidang mana yang sangat baik dan bidang mana yang butuh perbaikan. Bu, kemana? Nggak ada suaranya. Nah, Hah? Ada? Ada? ada lanjut. Ada ya. Nah, kemudian bagaimana predikat kinerja organisasi dan predikat kinerja pimpinan organisasi dimungkinkan berbeda, mungkin aja berbeda. Mungkin berbeda ya. Karena kan ada hasil kerja dan perilaku kerja gitu yang dinilai. Jadi kemungkinan ini akan berbeda. Bisa jadi berbeda antara misalnya mah organisasinya mah baik gitu ya. Tapi pimpinannya mah sangat baik, bisa jadi gitu ya, bisa jadi. Atau kinerja organisasinya sangat baik atau istimewa, pimpinannya mah baik, bisa jadi gitu ya. Nanti kita coba lihat kenapa itu bisa terjadi ya.
Nah, ini jadi ada guidingnya untuk predikat kinerja pegawai. Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk unit kerja yang predikat kinerjanya itu istimewa, misalnya saya mah menurut pimpinan, ini kan menurut pimpinan ya, yang predikat unit ini istimewa. Ini predikat pegawainya ya. Predikat pegawainya siapa? Jumlah pegawainya ada 100 organisasi itu teh. Kemudian predikatnya istimewa. Berarti maksimal 70 itu Bapak, Ibu, ayah Suwantana ada ya? Nggak ada ya? Ayah, Bu. enggak ini sangat Ayah, baik. Bu. Saya Oh, Bu, baik. Sami. Bun, kenapa lup-lup gitu? Lup-lup ya. Sami Bu, lupa. Tes. Ada sekarang? Ada. Sip. Ada ya. Ada Bu. Oh ya. Jadi gini, kayaknya sinyal ini teh. Sinyal sepertinya. Ya, jadi ini ya untuk predikat unit ini istimewa itu. Nah, ini harus didistribusikan ke pegawainya. Misalnya contohnya pegawainya ada 100 orang ya. Berarti sangat baik atau yang nilainya sangat baik itu predikat pegawainya itu maksimal 70% atau 70 orang. Jadi nanti kepala perangkat daerahnya itu harus menunjuk siapa aja nih yang nilainya sangat baik. Harus didistribusikan. Kemudian yang baik dimungkinkan itu bisa baik, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang. Jadi yang 30 orang lagi nanti bisa didistribusikan. Misalnya baiknya berapa, butuh perbaikannya berapa, kurangnya berapa, sangat kurangnya berapa. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang predikat unit kerjanya baik, ini maksimal 70%, berarti kalau tadi jumlah pegawainya 100, yang baiknya itu 70 orang. Yang sangat baiknya mangga, boleh berapa? Misalnya 20 ya, atau berapalah, tapi harus ada yang butuh perbaikan dan atau kurangnya harus ya. Kemudian dimungkinkan yang sangat kurangnya mungkin gitu, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi ini harus ada yang butuh perbaikan atau yang kurangnya. Kemudian yang predikat unit kerjanya cukup, kalau menurut saya sih kayaknya enggak ya, jarang lahnya cukup. Pasti pengennya baik dan istimewa. Nah, kalau yang cukup ini maksimal 10%. Berarti kalau dari pegawai 100, 10 orang sangat baik. Yang baik mungkin ada, tapi minimal yang butuh perbaikan 10%. Jadi mungkin sebagian besar itu butuh perbaikan ya pegawainya. Kemudian yang kurang maksimal 10%-nya maksimal sangat baik itu maksimal 10%. Yang baik juga ada, butuh perbaikannya 10%, ya minimal 60%. Kalau sangat kurang itu sangat baiknya, baik mungkin ada, tapi butuh perbaikan dan atau kurangnya minimal 10% dan sangat kurangnya minimal 60%. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi polanya berbeda. Jadi buat dulu predikat unit kerjanya atau organisasinya baru didistribusikan ke pegawainya. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana penetapan predikat kinerja jika terdapat satuan kerja organisasi di bawahnya? Yang tadi ya contohnya misalnya ini nih. Misalnya di BKPSDM gitu ya. Ada bidang dan sekretariat, ada 4 bidang ya. Ada 4 bidang, misalnya Biro 1T misalnya sekretariat. Ini misalnya Biro 2 itu bidang PKA, ini bidang PPI dan bidang MP misalnya ya. Nah, jika ada yang disetarakan itu JF ini akan otomatis langsung yang menilai kalau di kami berarti kepala bidangnya ya. Nah, tapi misalnya di sekretariat kan ada Kasubag. Nah, ini tetap menjadi pejabat penilai kinerja, tidak diambil ke sekretaris karena kan nanti misalnya Bu Kasubag atau Pak Kasubag itu punya staf. Nah, ini tetap jadi pejabat penilai kinerja. Ya. Kemudian pola distribusinya ditarik kemana? Ditarik ke kabinnya. Jadi nanti kabin yang mendistribusikan predikat penilaian kinerjanya. Baik, Bapak Ibu, sekarang saya akan coba share biar kebayang ya. Saya coba share yang dari
ini ya, dari Permenpan RB nomor 6-nya. Dari Permenpan RB nomor 6-nya untuk ini nih. Maaf. Saya buka dulu file-nya. Ini ya. Kita coba dulu. Bapak Ibu bisa buka-buka sendiri sebetulnya ya. Bisa buka-buka sendiri, tapi mungkin saya juga udah suka males sih kalau tidak dibahas bersama. Kalau tidak dibahas bersama. Ini ya, Bapak Ibu. Kita coba ke predikat kinerja. Ini banyak banget sih, 240 halaman. 240 halaman, tapi mangga kalau lagi senggang sih saya sangat berharap Bapak Ibu bisa baca ya. Di ya. Jawabannya kan begini. Tadi kan perhatian yang nama Saya akan perlihatkan contohnya ya. Contoh formatnya ya, biar kebayang ini tadi mana, menu mana TA, pasti hilap. Saya perlihatkan contohnya. Bentar ya. Nah, ini bentar. Saya ini. Nah, ini ya. Ntar saya share dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kan seperti ini ya. Format hasil evaluasi kinerja pegawai itu. Jadi sebelah kiri ada nama pegawai yang dinilai, kemudian ada pejabat penilai kinerjanya. Nah, ada capaian kinerja organisasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan yang harus didistribusikan itu. Apakah istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang. Apabila istimewa tadi berarti bagaimana itu 70% ya harus sangat baik. Predikat kinerja pegawainya gitu. Predikat kinerja pegawai itu mana, Bu? Nah, itu teh adalah berdasarkan hasil rating kinerja ya. Kalau pola distribusi mah kan yang digambar teh ya, yang gambar geningan yang ada kurva gitu ya. Nah, ini dari mana sih dapatnya? Maaf kok jadi hilang ya. Bentar, saya nggak bisa share screen. Oh, bisa nih. Mbak, share screen lagi teh, di share ulang teh. Oh ya, siap. Nah, ini. Jadi, gini, capaian kinerja organisasi itu kan ada istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang. Nah, yang menentukan itu siapa? Pimpinan yang di atasnya. Jadi, kalau Pak Camat yang menentukan Pak Sekda ya. Begitu juga dengan BKPSDM gitu ya. Kalau misalnya kepala bidang atau sekretaris berarti kepala perangkat daerah yang menentukannya gitu ya untuk unit kerja. Tapi ini mah kan jadi intinya satu tingkat pimpinan di atasnya yang menentukan capaian kerja organisasinya. Pola distribusinya nanti udah jelas kalau istimewa berarti dia kurvanya akan condong ke kanan gitu ya. Nah, hasil kerja nanti di bawah hasil kerja ini kan nanti ada muncul ya rating hasil kerja. Nah, rating hasil kerja itu ada 3, di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi. Di atas ekspektasi tadi, kriterianya seperti tadi ya, dari komponen hasil itu, semua kinerja utamanya itu harus di atas ekspektasi. Jadi misalnya kita punya 3 kinerja utama, itu semuanya harus di atas ekspektasi. Kemudian umpan balik pimpinannya juga positif gitu ya. Nah, kemudian dari komponen proses juga terlihat banyak inovasi gitu ya.
dari komponen proses. Nah, itu di atas ekspektasi. Untuk rating hasil kerja. Nah, kemudian setelah itu ada rating perilaku kerja yang berdasarkan 7 aspek berakhlak itu ya. Nah, sama ini juga. Di atas ekspektasi, di bawah sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Ini juga nanti ada ditentukan juga ya umpan baliknya positif gitu ya. Terus memang secara aspek-aspek yang di sini ini semuanya di atas ekspektasi pimpinan gitu ya. Kemudian untuk izin yang tadi ya, yang sesuai ekspektasi yang seperti apa gitu ya. Kalau sesuai ekspektasi itu berarti sebagian besar kinerjanya itu memang mencapai targetnya. Dan apabila di bawah ekspektasi, apabila memang ya sebagian besar tadi ya tidak tercapai targetnya gitu ya, target yang dalam perjanjian kinerjanya, yang kinerja utamanya ya gitu. Nah, setelah didapat rating-rating tadi, ya misalnya dua-duanya di atas ekspektasi nih, muncullah predikat kinerja pegawai nih yang di bawah. Apabila dua-duanya di atas ekspektasi, itu berarti sangat baik. Apabila, saya coba perlihatkan lagi ya, nanti kuadrannya. Kuadrannya, bentar ya, saya stop yang ini. Nah, bentar saya share screen lagi untuk melihat predikatnya. Nah, ini di kuadrannya. Nah, ini ya yang kanan, predikat kerja pegawai. Jadi kalau di bawah ekspektasi itu sangat kurang itu apabila dua-duanya di bawah ekspektasi. Kemudian butuh perbaikan apabila itu perilakunya sesuai ekspektasi tapi hasil kerjanya di bawah ekspektasi. Bapak Ibu, mungkin saya perlu mengingatkan ya, untuk kenaikan pangkat syaratnya itu SKP-nya itu minimal baik. Jadi dua-duanya minimalnya sesuai ekspektasi ya. Jadi dari perilaku sesuai ekspektasi, kemudian dari hasil kerja juga sesuai ekspektasi. Jadi minimal yang tengah, kotak yang tengah ini baik gitu ya. Atau misalnya perilaku di atas ekspektasi, kemudian hasil kerja sesuai. Atau hasil kerja di atas ekspektasi, perilakunya sesuai ekspektasi. Itu yang tahun 2022 ya. Dan saya juga mengingatkan yang tahun 2021-nya kemarin pada saat kita rekon SKP, yang duanya 26 itu tidak bisa naik pangkat Bapak Ibu sebetulnya kalau SKP-nya di bawah 76 nilainya ya. Bukan hanya nilai rata-rata ya, tapi nilai per aspeknya gitu, per komponennya. Itu nggak bisa naik pangkat. Misalnya dari perilaku kerjanya ya, kalau nggak salah itu kan ada 6 ya, yang tahun 2001 itu. Ada yang satu aja di bawah 76 itu nggak bisa naik pangkat sebetulnya Bapak Ibu. Jadi ini pengelola keuangan maksudnya harus memahami ini gitu. Jadi pada saat melihat ini betul nggak pimpinan itu memberikan nilai itu, karena nanti akan berpengaruh ya terhadap proses pelayanan kepegawaian gitu. Dan kami tidak bisa merubah di sini, kami hanya menerima saja gitu laporan dari Bapak Ibu, karena kan yang menilai pejabat penilai. Jadi mohon diperhatikan pada saat memberikan penilaian kinerja, karena akan berpengaruh gitu. Kalau memang betul-betul ya kurang gitu ya, atau butuh perbaikan gitu ya enggak, itu jadi PR sebetulnya, jadi PR untuk atasannya untuk bagaimana meningkatkan performance atau kinerja bawahannya masing-masing gitu ya. Karena kan sesuai penerapan RB nomor 6 ini bahwa penilaian kerja PNS itu sekarang tidak hanya menilai di awal, menetapkan perencanaan di awal dan di akhir, tapi bagaimana meningkatkan kinerja pegawainya gitu. Pada saat nih di evaluasi triwulan ternyata ini masih di bawah, gimana nih caranya
supaya pegawainya meningkat. Makanya nanti di Perbup TPP yang baru ya, nanti ke depannya mungkin akan kita coba sosialisasikan juga bagaimana ini apabila capaian kinerjanya itu, realisasi kinerjanya itu di bawah 50% ya, 50% ke bawah itu ada kewajiban coaching dan mentoring oleh atasannya gitu. Ya, ada kewajiban untuk melakukan coaching dan mentoring, kemudian melaporkan ke kami gitu ya. Apakah sudah lakukan coaching mentoring dan kinerja mana yang kurangnya itu gitu ya. Jadi tidak hanya ya udah diantepkeun we langkah penting mah terakhir gitu ya, bagus 100%. Tapi pada saat perjalanan itu tidak tercapai, ya nanti kami akan inventarisir di sini. Mungkin ada yang capaiannya di bawah 50% ya, apalagi dengan skema baru gitu. Persen kita akan bahwa